ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film berjudul Big Brother yang dirilis pada tahun 2018. Disutradarai oleh Kam Kawai, dibintangi oleh Donnie Yen, Lok Min Kit, Jo Chen, dan masih banyak lagi bintang lainnya. Film ini menceritakan tentang seorang mantan tentara yang beralih profesi menjadi guru baru di suatu sekolah, yang mana di sekolah tersebut sedang mengalami krisis dan terancam akan ditutup jika kualitas pendidikan mereka tak mengalami peningkatan. Selain itu, mereka juga dihadapi dengan siswa-siswa yang nakal dan kurangnya minat untuk belajar. Jadi, bisakah guru baru itu mengatasi permasalahan-permasalahan di sekolah tersebut? Baiklah, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya.你嘅個人閲歷係非常之豐富，但係教學經驗方面就其實我冇教過書。 Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang melamar pekerjaan untuk menjadi seorang guru di sekolah tempat ia bersekolah dulu, yaitu sekolah Takci. Dan pria yang melamar menjadi guru tersebut bernama Henry Chen, atau lebih akrab disapa Chen. Dengan latar belakangnya yang tak mempunyai pengalaman dalam bidang pengajaran, kepala sekolah pun langsung menolaknya. Namun saat ia menunjukkan surat sakti yang diberikan oleh petinggi sekolah tersebut, sang kepala sekolah pun langsung menerimanya dan menjadikan ia sebagai seorang wali kelas di kelas 6B, yang mana murid-murid di kelas tersebut terkenal badung. Benar saja, saat keesokan harinya ketika Chen tiba di kelasnya, terlihat para murid tak ada yang memperhatikannya, dan lebih parahnya lagi, para murid tersebut tidak ada keinginan untuk belajar dan malah asik sendiri dengan kegiatan mereka masing-masing. Melihat hal tersebut, Chen tak begitu saja patah semangat dan justru mendekati murid-muridnya secara personal dan humanis. Yes, bisa. Setelah mendapatkan perhatian dari para muridnya tersebut, Chen langsung memperkenalkan dirinya dan menuliskan nama serta nomor HP-nya di papan tulis. Namun seluruh siswa malah mentertawainya dikarenakan tulisannya yang jelek. Tak hanya itu saja, bahkan seorang siswa langsung menelponnya dan dengan lancang menyuruhnya untuk pulang. Tak ingin berputus asa menghadapi para siswa yang badung tersebut, Chen pun kemudian menunjukkan salah satu keahliannya. Film pun baru saja dimulai. Welcome to my class. Singkat cerita, saat jam istirahat terlihat 5 orang siswa dari kelas 6B sedang berkumpul di ruang peralatan olahraga sembari menikmati sebatang rokok dan merencanakan untuk menyingkirkan guru baru mereka yang tak lain adalah Chen. Tak lama kemudian, datanglah segerombol anak basket yang menyuruh mereka pergi meninggalkan ruangan tersebut. Bahkan salah satu anak basket juga mengancam akan melaporkan tindakan mereka karena telah merokok di sekolah. Seusai pulang sekolah, mereka yang tak terima karena telah diancam oleh anak-anak basket sebelumnya mencoba untuk memberikan pelajaran. Seorang siswa bernama Li Wei Chong, kita panggil saja ia Li, dengan sengaja meletakkan botol di tengah lapangan dan itu membuat salah seorang dari anak-anak basket terpleset saat menginjak botol tersebut. Salah seorang guru yang kerap dipanggil Miss Liang melihat perbuatan Li dan memberikan hukuman kepada Li dan 4 orang temannya untuk menyalin peraturan sekolah sebanyak 20 kali. Namun memang pada dasarnya mereka adalah murid-murid yang badung, di mana mereka justru mengerjai Miss Liang dengan menyelipkan ulat bulu di buku catatan. Dan saat Miss Liang membuka buku catatan tersebut, Miss Liang pun terkejut dan tak sengaja menumpahkan teh di meja kerjanya sehingga membuat kertas-kertas soal yang ia koreksi menjadi basah semuanya. Keesokan harinya, orang dari Departemen Pendidikan datang untuk menilai dan melihat kondisi di sekolah Takci tersebut. Di sisi lain, saat Chen akan memasuki kelasnya, ternyata para murid-murid telah menyiapkan rencana untuk mengerjai Chen. Akan tetapi, rencana tersebut malah berbalik dan menjadi bumerang untuk para murid-murid di sana. Chen yang ternyata telah menyiapkan metode tersendiri untuk pengajarannya kemudian menantang murid-murid tersebut dengan berkata jika mereka tak senang dengannya, maka mereka boleh keluar kelas, akan tetapi mereka harus menjawab 3 pertanyaan dengan benar.
Salah seorang murid yang tak percaya kemudian langsung diberikan 3 pertanyaan oleh Chen. Yang mana ketika 3 pertanyaan tersebut berhasil ia jawab dengan benar, Chen langsung mempersilahkan murid tersebut untuk keluar kelas. Karena hal tersebut, murid-murid lain kemudian bersorak dan menjadi antusias untuk menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Chen. Sehingga menimbulkan keributan dan keributan tersebut didengar oleh orang dari Departemen Pendidikan dan dengan segala macam pertimbangan, orang dari Departemen Pendidikan pun menyatakan jika para murid di sekolah Takci mengalami penurunan, maka Dinas Pendidikan akan memberhentikan bantuan atau dalam arti lainnya adalah menutup sekolah tersebut. Saat jam istirahat berlangsung, Li dan keempat temannya pergi ke kantin. Namun saat sampai di sana mereka kembali berjumpa dengan anak-anak basket kemarin sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka yang mana akhir dari pertarungan tersebut menyebabkan Li dan keempat temannya dikeluarkan dari sekolah tersebut. Tentu saja keputusan tersebut tak dapat diterima oleh Li dan teman-temannya dikarenakan hanya merekalah yang dikeluarkan sedangkan anak-anak dari tim basket tak mendapatkan hukuman sama sekali. Chen yang mengetahui hal tersebut kemudian memohon kepada kepala sekolah agar murid-muridnya mendapatkan keringanan dan tidak dikeluarkan dari sekolah, yang mana kemudian Chen mendatangi para muridnya tersebut dan meminta mereka untuk mengisi formulir permintaan maaf agar mereka tidak dikeluarkan dari sekolah. Namun yang mengisi formulir tersebut hanyalah keempat teman Li saja, sedangkan Li tidak mengisi formulir tersebut dan pergi begitu saja. Karena hal itulah hingga akhirnya membuat Chen memutuskan untuk mempelajari dan mengetahui latar belakang dari kehidupan para muridnya tersebut. Yang pertama yaitu Qiang Zufa atau biasa dipanggil Zufa. Ia berasal dari Pakistan namun lahir dan dibesarkan di Hong Kong. Ia memiliki hobi bernyanyi sejak kecil, namun saat bernyanyi ia sering ditertawai oleh teman-temannya bukan karena suaranya yang jelek, melainkan karena warna kulitnya yang hitam dan ia bernyanyi menggunakan bahasa Mandarin. Hal itu dianggap aneh oleh teman-temannya, namun hal tersebut tak menyurutkan keinginannya untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Yang kedua yaitu Wang Dinan atau biasa dipanggil Dinan. Ia bercita-cita menjadi seorang pembalap dan ia adalah seorang wanita yang tomboy sejak kecil. Hal itu dikarenakan ia mengira ayahnya lebih menyayangi anak laki-laki daripada anak perempuan dan karena hal itu pula ia merubah penampilannya. Namun tetap saja walaupun ia telah merubah penampilannya, ayahnya lebih sayang kepada adik laki-lakinya. Selanjutnya ada anak kembar bernama Guan Qiqian dan Guan Qichen atau biasa dipanggil Qiqian dan Qichen. Mereka berasal dari keluarga miskin dan broken home yang mana pada saat mereka kecil sang ibu pergi meninggalkan mereka karena memilih hidup dengan seorang pria kaya, sedangkan sang ayah hanya bisa mabuk-mabukan tanpa memperhatikan mereka berdua. Namun bagaimanakah dengan Li? Sayangnya Chen tak dapat menemukan informasi latar belakang keluarga Li dan hal itu membuatnya harus melakukan penyelidikan lebih lanjut. 李慧聰同埋呢班細路，佢哋打交係有問題，但係唔等於我哋要放棄佢哋。我哋做老師都要放棄呢班學生，咁班學生咪更加會放棄自己。我哋辦教育嘅唔係教學生點樣去考試嘛，我哋係要啟發學生，等佢自己揀自己嘅路。人人可教，皆可成才，亦都係我哋嘅效果。 Keesokan harinya terlihat Chen yang sedang berdebat dengan kepala sekolah mengenai keputusan kepala sekolah yang secara sepihak mengeluarkan mereka, lalu kemudian kepala sekolah menjawab dengan tegas bahwa keputusannya mengeluarkan murid-murid Badung tersebut adalah karena mereka bukan murid-murid berprestasi dan akan mengancam nama baik sekolah ketika mereka tidak lulus dalam ujian. Namun kepala sekolah hanya bisa terdiam ketika Chen berkata, "Kita sebagai guru yang bekerja di bidang pendidikan harus memiliki keyakinan dan semua yang kita ajarkan harus bisa bermanfaat. Dan itu adalah misi dari sekolah mereka." Sin kemudian berpindah dan memperlihatkan Li yang sedang bekerja sebagai waiters di sebuah restoran.
Tanpa sengaja, ia mendengar obrolan dari seorang pengusaha properti yang tamak tentang sekolahannya yang akan ditutup oleh dinas pendidikan, dan si pengusaha itu mengambil kesempatan tersebut agar nantinya dapat membangun bisnis di lahan sekolah tersebut. Di saat para pengusaha sedang lengah dan asik menonton balapan kuda, Lee secara perlahan mendekati mereka dan mengambil korek emas milik salah seorang pengusaha bernama Luo. Kita sebut saja dia Samsul. Namun sayangnya, tindakan Lee dapat diketahui oleh Samsul, yang mana kemudian Lee pun dihajar oleh anak buah Samsul. Setelah Lee dihajar dan sudah babak belur, Samsul kemudian mengambil dompet milik Lee dan menemukan identitas milik Lee, yang mana Lee adalah seorang pelajar di sekolah Takci. Mendapati hal tersebut, Samsul kemudian memberi Lee sejumlah uang dan menawarkan pekerjaan di tempatnya sehingga Lee harus datang ke sana. Di sisi lain terlihat Chen yang berusaha menolong para siswanya untuk menggapai cita-cita mereka mendatangi satu persatu kediaman siswanya tersebut, yang mana pertama kali didatangi adalah kediaman keluarga Zupa. Namun saat di sana, ia mendapati Zupa sedang dikejar-kejar oleh kerumunan orang. Melihat hal tersebut tentu saja tak membuat Chen berdiam diri begitu saja. Ia kemudian menolong Zupa dan mencoba menjadi penengah di antara mereka, yang mana permasalahan tersebut adalah karena Zupa telah mencuri selembar tiket konser yang dijual oleh ayahnya sendiri. Permasalahan tersebut pun dapat diselesaikan oleh Chen, dan kemudian Chen mengajak Zupa ke suatu tempat, yang mana di sana Chen menasihati Zupa serta memberikannya motivasi untuk dapat meraih cita-citanya. Di tempat itu pula Chen memberikan tantangan kepada Zupa untuk bernyanyi bersama di atas panggung, yang mana hal itu ia lakukan agar Zupa mendapatkan kembali rasa percaya dirinya yang telah lama hilang. Come on! 看过来，不要被我的样子吓坏。 Keesokan harinya, Chen mendatangi kediaman Kikian dan Kichen, di mana di sana ia bertemu dengan Tuan Guan, yang mana adalah ayah dari kedua muridnya tersebut. Di sana Chen berbicara dari hati ke hati dengan Tuan Guan serta menjelaskan tentang perasaan kedua muridnya kepada sang ayah yang tentunya tidak pernah mereka ceritakan sebelumnya. Di saat itu pula Chen menasihati Tuan Guan tentang efek buruk yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman keras dan menyarankannya untuk berhenti mengkonsumsinya. Beberapa hari kemudian Chen memberikan tugas kepada beberapa murid untuk melakukan wawancara kepada pasien di sebuah tempat rehabilitasi, yang mana ternyata pasien dari tempat rehabilitasi tersebut adalah Tuan Guan yang mencoba untuk berhenti dari mengkonsumsi minuman beralkohol. Di sana Kikian dan Kichen hanya bisa terdiam saat tahu bahwa pasien yang akan mereka wawancarai adalah ayahnya sendiri. Dan di saat sang ayah mencurahkan isi hatinya, yang mana setelah mendapatkan nasihat dari guru Chen, sang ayah baru menyadari bahwa selama ini dirinya telah membuat hubungan antar dirinya dan kedua anaknya menjadi renggang. Maka dari itu, ia memutuskan untuk berhenti mabuk-mabukan karena tak ingin sang anak pergi meninggalkannya. Mendengar pengakuan tulus dari sang ayah, dua bersaudara itu pun tak dapat membendung air matanya lagi. Di sisi lain, saat Chen hendak mendatangi kediaman Dinan, ia mendapati muridnya tersebut tengah mengendarai mobil sang ayah secara diam-diam. Melihat hal itu, Chen langsung menghentikan mobilnya tersebut dan menasihatinya karena saat ini ia belum memiliki SIM dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum serta dapat membahayakan orang banyak. Akan tetapi sang murid berkata kepadanya bahwa ia sangat senang sekali mengemudi. Chen yang telah mengetahui bahwa cita-cita Dinan adalah menjadi seorang pembalap dari data siswa yang telah ia baca dulu, kemudian membawa Dinan ke sebuah sirkuit balap go-kart, yang mana di sana ia menantang Dinan untuk balapan. Namun bukan dirinya yang akan bertanding dengan Dinan, melainkan adalah ayah dari Dinan, yang mana kemudian sang ayah berkata kepada Dinan bahwa jika Dinan dapat memenangkan balapan tersebut, maka sang ayah berjanji tidak lagi menentang keinginannya dan menuruti setiap keinginan Dinan. Namun ketika
Ketika Dinan berhasil menjuarai pertandingan tersebut, sang ayah yang keras kepala malah mengelak seakan tak ingin kalah dari anaknya dan kemudian menantangnya lagi untuk balapan di jalan raya. Saat balapan di jalan raya itulah sang ayah mengalami kecelakaan kecil dan membuat Dinan panik, lalu kemudian ia turun dari mobilnya dan tiba-tiba sebuah truk datang dan langsung melindas mobil yang dikendarai oleh Dinan. Yang mana kejadian tersebut Dinan berhasil menghindar dan berdiri di samping truk tersebut. Sang ayah yang melihat kejadian tersebut dan tidak mengetahui Dinan berhasil menghindar dibuat panik dan menangis sejadi-jadinya sambil berteriak memanggil nama putrinya. Di sela-sela tangisan itu pula ya Dinan kemudian mencurahkan isi hatinya, yang mana perbuatannya selama ini kepada Dinan adalah karena ia sangat sayang serta khawatir dengan putrinya tersebut. Dinan yang mendengar pengakuan dari sang ayah kemudian mendatanginya untuk kemudian mereka berdua pun saling berpelukan. Dan sejak saat itulah ayah Dinan mencoba bersikap adil dengan Dinan dan adik laki-lakinya. Di sisi lain terlihat Lee mendatangi sebuah sasana tinju milik Samsul. Dan ternyata Lee telah memutuskan untuk bekerja bersama dengan Samsul. Dan di sana Lee diperintahkan oleh Samsul untuk memberikan obat pelemah otot kepada salah seorang petarung yang akan bertarung besok. Awalnya Lee menolak, namun karena bayaran yang cukup tinggi, Lee pun akhirnya menyetujuinya. Keesokan harinya setelah berhasil mengatasi persoalan dari keempat muridnya, terlihat Chen mendatangi kediaman keluarga Lee dan berjumpa dengan nenek Lee. Di sana, sang nenek bercerita tentang keadaan mereka yang mana sejak Lee berusia 5 tahun telah ditinggal oleh kedua orang tuanya akibat meninggal dalam kecelakaan dan pada akhirnya Lee hanya tinggal bersama neneknya saja. Di mata sang nenek, Lee adalah anak yang baik serta sering mendapatkan pujian dari guru-gurunya di sekolah. Tak hanya itu saja, ternyata sang nenek tak mengetahui bahwa Lee sebenarnya telah dikeluarkan dari sekolah. Di sela-sela percakapan mereka, Chen tidak sengaja melihat poster pertandingan dan obat yang diberikan Samsul semalam, yang mana kemudian itu menimbulkan firasat buruk dari Chen. Sang nenek kemudian bertanya kepada Chen tentang maksud kedatangannya ke sana. Namun karena merasa prihatin dan iba mendengar cerita dari sang nenek sebelumnya, Chen pun terpaksa harus berbohong dan berkata bahwa tujuannya datang ke sana adalah karena ingin memberikan uang beasiswa yang dititipkan oleh sekolah kepada Lee. Pada malam harinya sebelum pertandingan MMA akan dimulai, Lee menjalankan rencananya sesuai instruksi dari Samsul, yang mana kemudian perbuatan Lee ketahuan dan ia pun kemudian disiksa dan dikurung di dalam lokas. Tak berselang lama, berbekal poster dan obat yang dilihat di rumah Lee, Chen mendatangi tempat pertandingan MMA tersebut dan mencari keberadaan Lee di ruang ganti para atlet. Chen dengan sangat sopan bertanya kepada orang-orang di sana mengenai keberadaan Lee, namun orang-orang di sana malah menyuruhnya pergi. Dan di saat Chen berbicara lebih lanjut dan mengeluarkan obat yang ia bawa dari rumah Lee, terdengar suara dari dalam loker, yang mana suara tersebut adalah suara Lee yang mencoba meminta tolong kepada Chen. Singkat cerita, pertarungan tak seimbang itu pun dapat dibenangkan oleh Chen. Dan tak hanya itu saja, petarung terbaik kelas kakap dari dunia MMA juga dikalahkan dengan sangat mudah oleh Chen hingga pada akhirnya harus berakhir di rumah sakit. Saat di rumah sakit, Lee dimintai keterangan oleh polisi dan di situ ia mencoba menjelaskan yang sebenarnya bahwa Samsul lah yang menyuruhnya untuk menaruh obat di minuman sang petarung. Namun karena Samsul terus berkelit dan tak ingin memperpanjang masalah tersebut, polisi pun membebaskannya begitu saja.
Setelah kejadian tersebut, Chen mengantar Lee untuk pulang ke rumahnya. Namun saat di perjalanan, mereka melihat sang nenek yang sedang bekerja mengumpulkan barang-barang bekas. Dan di saat itulah Chen menasihati Lee untuk tetap bersekolah agar nantinya ia tak mengecewakan neneknya yang telah berharap banyak kepadanya. 創拳手吉醫生同 MMA 拳王打過平手，更有人爆料原來佢就係德智中學嘅大師兄嘅。佢係邊個？佢咪就係陳合咯。 Tak lama setelah itu tersiar berita yang menceritakan bahwa semalam seorang guru dari sekolah Takci yang tak lain adalah Chen berhasil mengalahkan seorang raja tinju MMA, dan hal itu membuat Chen sangat dikagumi dan dihormati oleh murid-murid dan guru-guru di sekolahnya. Dan dari hal itu pula kemudian terungkaplah sebuah fakta mencengangkan yang mana dulunya ternyata Chen adalah seorang murid di sekolah Takci dan merupakan murid yang sangat-sangat nakal. Karena kenakalannya tersebut hingga akhirnya membuat ia dikeluarkan dari sekolah Takci dan dipindahkan ke sekolah militer di Amerika. Beberapa tahun kemudian Chen memutuskan untuk bergabung dengan pasukan militer Amerika dan terjun ke medan perang. Yang mana pada saat itu Chen mengira bahwa perang dapat membawa perdamaian. Namun apa yang dipikirkannya itu malah berbanding terbalik dengan apa yang ia alami saat di medan perang. Hingga pada akhirnya ia pun memutuskan keluar dari tentara dan mencoba mencari sendiri arti kedamaian dan sisi lain dari arti kehidupan dengan cara melakukan perjalanan keliling dunia. Saat di perjalanannya itulah ia kemudian mengamati seekor burung elang yang terus mengikutinya sepanjang perjalanan. Dan ia pun kemudian mendapatkan sebuah filosofi kehidupan dari seekor burung elang tersebut, di mana sejauh dan setinggi apapun burung elang terbang, pada akhirnya ia akan kembali ke tempat di mana ia berasal dan mengembangbiakan generasi selanjutnya. Nasihat itu pula lah yang pernah disampaikan oleh mendiang kepala sekolahnya dulu. Tak hanya itu saja, surat rekomendasi yang ia berikan saat melamar menjadi guru di sekolah Takci juga ternyata diberikan langsung oleh mendiang kepala sekolahnya dulu. Singkat cerita, karena kejadian-kejadian yang telah ia alami dan seluruh orang di sekolah mengetahui latar belakangnya, mereka semua mengagumi dan menghormati Chen, tak terkecuali para murid-murid di kelasnya yang sebelumnya terkenal dengan murid-murid Badung, kini berubah total dan sangat antusias belajar demi menghadapi ujian masuk perguruan tinggi. Hingga pada suatu saat ketika Lee dan gengnya sedang membicarakan tentang jurusan yang akan mereka ambil saat di perguruan tinggi, Ki Chen yang bercita-cita menjadi pembisnis kaya raya menginginkan untuk mengambil jurusan ekonomi. Namun untuk dapat masuk di jurusan ekonomi, ia setidaknya harus memiliki 2 nilai di atas rata-rata dari setiap mata pelajaran. Ki Chen yang merasa dirinya selalu kurang fokus dan tidak pede akan hal tersebut, kemudian memutuskan membeli obat pintar yang mana obat tersebut sebenarnya adalah obat untuk menambah daya ingat saja. Sebelum ujian percobaan dimulai, Ki Chen terus-terusan minum obat tersebut dalam jumlah banyak dan berharap dirinya dapat menjadi pintar. Namun sayangnya saat setelah melakukan ujian percobaan, Ki Chen tetap saja mendapatkan nilai paling buruk di kelasnya. Hal itu tentu saja membuatnya menjadi sangat depresi hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung rumahnya. Dan beruntungnya nyawanya masih bisa diselamatkan. Namun media yang meliput kejadian itu terkesan lebay dan melebih-lebihkan berita tersebut. Hingga pada akhirnya hal itu memberikan dampak negatif untuk sekolah Takci, dan Chen yang merupakan wali kelas Ki Chen adalah orang yang paling disalahkan atas kejadian tersebut oleh dinas pendidikan karena menurut mereka cara mengajar Chen sangat berbeda dan tak sesuai dengan kurikulum yang mereka berikan. Tak hanya itu saja, para pejabat dari dinas pendidikan juga mempermasalahkan Chen yang pernah terlibat perkelahian. Chen yang tak ingin disalahkan seorang diri kemudian mematahkan pernyataan dari orang-orang dinas pendidikan, yang mana dari penjelasan Chen tersebut membuat orang dari dinas pendidikan hanya bisa terdiam. I don't think we should waste time discussing whether I'm a qualified teacher or not. 香港每年咁多學生自殺，咁你話呢啲問題係學生本身，定係家長，定係老師，定係我哋教育制度本身呢？我哋係咪花啲時間去討論下點樣防止呢啲問題再發生呢？
Atas kejadian tersebut membuat dinas pendidikan harus mencabut izin mengajar Chen, atau dengan kata lain, Chen telah dipecat. Murid-murid yang tidak ikhlas dengan kepergian Chen kemudian mencegat Chen yang akan pergi dari sana, yang mana kemudian Chen berkata kepada murid-muridnya, Genji, you can do it. Dengan arahan dari Miss Liang, mereka mencoba memberikan bukti kepada publik dan dinas pendidikan bahwa sebenarnya Chen adalah guru yang baik dan ia pantas menjadi guru. Tak hanya itu saja, jika nantinya nilai-nilai ujian dari murid tahun ini bisa meningkat, maka ancaman penutupan sekolah Takci pun akan terselesaikan. Karena dorongan dari Miss Liang dan guru-guru lainnya serta kepala sekolah, akhirnya mereka sepakat untuk belajar 2 kali lebih giat dari biasanya. Di sisi lain, Samsul yang mendengar berita tentang sekolah takjil tak jadi ditutup jika nilai ujian para murid-murid di sekolah tersebut mengalami peningkatan, merasa terancam. Bisnis yang telah ia rencanakan akan gagal jika sekolah Takci tak jadi ditutup, dan kemudian ia pun merencanakan sesuatu agar nantinya murid-murid tak bisa mengikuti ujian akhir. Singkat cerita, hari ujian pun tiba. Para murid-murid berkumpul di kelas karena mendapatkan chat WA dari Pak Chen yang menyuruh mereka untuk berkumpul di kelas sebelum ujian dimulai. Ternyata chat tersebut adalah tipuan dari Samsul yang mencoba menggagalkan ujian para murid-murid. Namun pesan WA tersebut juga diterima oleh Chen, yang mana kemudian Chen pun bergegas menuju sekolah dan menyelamatkan para murid-murid tersebut. 報警，你有電話咩？ 喂，咁你有咩高見啊，大佬？ 如果夾埋你最後一堂 self defense。 Di tengah pertarungan, Chen memerintahkan kepada murid-murid untuk segera bergegas menuju tempat ujian agar mereka dapat mengikuti ujian tepat waktu. Singkat cerita, satu persatu anak buah Samsul dapat dikalahkan dengan mudah oleh Chen. Dan tibalah saatnya Chen untuk adu mekanik dengan Samsul, yang mana ternyata bahwa Samsul adalah teman sekelas Chen sewaktu bersekolah dulu, dan juga mereka pernah berduel hingga membuat tangan Samsul patah. Kejadian tersebut tentunya membuat mimpi Samsul untuk menjadi seorang pianis menjadi sirna. Chen yang saat ini lagi-lagi memenangkan pertarungan hendak mengakhiri hidup Samsul. Namun karena ia merasa sangat bersalah atas perbuatannya dulu, ia pun dengan tanpa basa-basi menusuk pisau yang saat ini ia pegang tepat di pahanya sendiri sebagai hukuman atas kesalahannya, untuk kemudian mengatakan kepada Samsul bahwa ternyata dirinya selalu mengingat kejadian tersebut dan ingin mencari Samsul untuk meminta maaf secara langsung. Pada akhirnya para murid pun berhasil melewati ujian akhir sekolah dan sekolah Takci tidak jadi ditutup, serta Chen pun dapat kembali mengajar di sekolah tersebut. Jadi pesan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah untuk terus berjuang demi menggapai cita-cita walaupun seisi dunia menghalanginya. Terus berjuang dan jangan lupa berdoa, you can do it. Genji, you can do it. Tamat. Ending yang sangat you can do it kan.